Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ilmu, berjumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang gaya magnet yang meliputi bentuk magnet, sifat-sifat magnet, jenis bahan magnet, dan manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti pembahasannya ya. Jangan lupa awali belajar dengan berdoa dan saya tunggu subscribe-nya. Like video, komen, dan share supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Sobat Ilmu, apakah yang dimaksud dengan gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya. Sobat Ilmu, ada dua macam magnet di alam ini. Yang pertama adalah magnet alam, yaitu magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya adalah Gunung Ida yang ada di Magnesia. Selain magnet alam, ada juga magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Nah, di sini ada beberapa bentuk magnet buatan ya. Yang pertama ini adalah magnet batang. Lalu yang kedua adalah magnet jarum. Ketiga, magnet silinder atau tabung. Yang keempat, magnet ladam. Dan ada juga magnet U. Sobat Ilmu, magnet itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Seperti yang terlihat dalam ilustrasi. Ada beberapa benda di bawah, tapi yang tertarik hanya gunting dan kunci. Sifat magnet yang kedua adalah gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, perhatikan contohnya pada gambar ya. Beberapa mur diletakkan pada selembar kertas, kemudian di bawahnya diberi magnet. Ketika magnet ini digeser-geser, maka mur yang ada di atas kertas akan bergerak. Hal ini menunjukkan kekuatan menembus gaya magnet ini dipengaruhi kekuatan magnet, jenis benda penghalang, tebal tipisnya penghalang, serta jarak magnet dengan benda. Sifat magnet yang ketiga adalah sebuah magnet memiliki dua kutub yang berlawanan, yaitu kutub utara U dan kutub selatan S. Kutub magnet terletak di ujung-ujung magnet dan merupakan bagian magnet yang memiliki gaya magnet terkuat. Jika sebuah magnet ini dipotong menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian magnet akan memiliki dua kutub yang berlawanan juga, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sobat Ilmu, sekarang kita menuju ke sifat magnet yang keempat. Perhatikan gambar di samping ini. Apabila kutub yang berbeda dari dua buah magnet didekatkan, misalkan kutub utara dan kutub selatan, maka yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Sebaliknya, perhatikan gambar sebelah ini. Apabila kutub yang sama dari dua buah magnet didekatkan, yaitu kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan, maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Selanjutnya, sifat magnet yang kelima. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Perhatikan pada layar. Inilah yang disebut dengan medan magnet, yaitu daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Dan sifat magnet yang keenam adalah sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu. Apa saja yang membuat sifat kemagnetan menjadi melemah atau hilang? Perhatikan gambar A, magnet yang dipukul-pukul. Kemudian gambar B, magnet yang dibakar. Atau gambar C, magnet yang dialiri arus listrik bolak-balik.
Sobat ilmu, sekarang kita akan belajar tentang jenis bahan magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda magnetis atau disebut juga dengan ferromagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Apa saja ya benda-benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat? Yaitu benda-benda yang terbuat dari bahan besi, baja, nikel, dan kobalt. Dan yang kedua adalah benda non-magnetis. Benda non-magnetis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah paramagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik magnet dengan lemah. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua adalah benda diamagnetik. Apakah benda diamagnetik itu? Adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet sama sekali. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan emas, seng, merkuri, kayu, plastik, kaca, dan lain-lain. Nah Sobat Ilmu, tahukah kalian bahwa gaya magnet ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja ya manfaatnya? Nah perhatikan pada layar. Gambar yang pertama ini menunjukkan magnet yang digunakan pada pintu kulkas. Magnet ini dipasang pada pintu kulkas agar pintu dapat tertutup dengan rapat. Manfaat gaya magnet yang kedua, perhatikan pada gambar ya. Gambar apakah ini? Ya, tepat, ini adalah gambar kompas. Tahukah kalian jenis magnet apa yang digunakan pada kompas? Ya, tepat, magnet jarum ya. Magnet jarum pada kompas berfungsi untuk menunjukkan arah. Manfaat gaya magnet yang ketiga, coba kalian perhatikan gambar ya. Pernahkah kalian melihat obeng seperti ini? Ya, obeng seperti ini memanfaatkan gaya magnet pada ujungnya agar mudah mengambil sekrup. Manfaat gaya magnet yang keempat, perhatikan gambar ini. Ayo, siapa yang punya kotak pensil seperti gambar ini? Tahukah kalian bahwa kotak pensil ini juga memanfaatkan gaya magnet loh? Pada bagian mana ya? Pada bagian penutupnya. Jadi, penutup kotak pensil ini memanfaatkan gaya magnet agar dapat tertutup dengan kuat. Dan manfaat gaya magnet yang kelima, perhatikan gambar di samping ini ya. Ini adalah gambar sebuah sepeda yang menggunakan dinamo untuk menyalakan lampu sepedanya. Dinamo sepeda ini menggunakan magnet berbentuk U dan silinder atau tabung untuk menghasilkan energi listrik sehingga lampu sepeda dapat menyala. Sobat ilmu, setelah tadi kalian menyimak pembahasan yang saya sampaikan, sekarang saatnya kalian berlatih. Perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Pilihlah satu atau dua benda di antara benda-benda ini. Kemudian berdasarkan sifat kemagnetannya, kalian sebutkan termasuk jenis benda magnetis atau benda non-magnetis. Tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah belajar bersama di channel ini. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.